Di akhir 2022 ini, baru aja Pak Jokowi mencabut yang namanya PPKM. Setelah sekian lama kita di situasi PPKM, akhirnya dicabut juga. Bagaimana dengan sektor atau emiten tertentu yang terdampak dengan kebijakan besar ini? Ayo kita lanjut ke videonya. Halo teman-teman, kenalin aku Habibi. Mungkin kalian baru pertama kali di video ini, aku ucapin selamat datang. Sebelum lebih jauh, seperti biasa, iklan dulu. Sebelum lebih jauh ke pembahasannya, kalian boleh subscribe dulu video atau channel ini. Tapi kalau kalian ragu, channel ini bakal bermanfaat buat kalian. Kalian boleh tonton dulu, nanti di akhir boleh di subscribe. PPKM itu dicabut dan ini kebijakan yang lama ditunggu oleh kita semua, masyarakat Indonesia, dan akhirnya diberlakukan juga. Dan tentu dengan suatu kebijakan atau berita baru, ada emiten tertentu yang terdampak positif dari kebijakan ini. Apa itu, dan itu yang mau aku bahas di video kali ini. Aku bakal tuntas bahas fundamental positif dan negatifnya. Makanya kalau kalian penasaran, ayo kita ke videonya. Mungkin beberapa dari kalian pernah dengar berita ini. Baru aja Pak Jokowi resmi umumkan PPKM dicabut. Ini merupakan kabar yang cukup bisa menjadi katalis bagi sebagian emiten di bursa. Salah satunya yang kita bahas di video kali ini. Apa itu dan apakah PPKM yang dicabut ini bisa berpengaruh sebagai katalis yang positif buat emiten ini? Kita lanjut aja. Aku mau ngenalin emiten dengan kode ticker BIRD atau Bluebird. Bluebird ya mungkin sebagian dari kalian atau mungkin hampir semua orang udah tahu tentang Bluebird. Bluebird ini adalah emiten yang bergerak di bidang kurang lebih menyediakan jasa taksi, di mana jasa angkutan yang bisa seperti GoCar, GrabCar yang memang lebih dulu dibandingkan mereka-mereka itu. Jadi udah hampir 50 tahun Bluebird ini ada di Indonesia. Di video kali ini kita bakal bagi menjadi dua segmen. Yang pertama adalah katalis positif, apa aja yang mendorong bahwa Bluebird ini adalah emiten yang bagus. Yang kedua nanti aku bakal jelaskan tentang negatifnya. Apa aja yang menjadi tantangan atau mungkin permasalahan yang dihadapin Bluebird. Yang pertama tentang kinerja kuartal. Kinerja kuartal BIRD ini atau kita katakan Bluebird di 2022 baik Q1, Q2 dan Q3 konsisten naik terus. Dan kalian bisa lihat di grafik ini bagaimana pendapatan yang warna ungu itu konsisten naik di Q1, Q2, dan Q3 2022. Kemudian yang warna merah laba bersih tahun berjalan juga naik, arus kas juga naik. Ini bisa jadi potensi turnaround atau bahkan bukan turnaround. Nanti bakal kita lihat di bagian selanjutnya. Yang kedua adalah margin. Kalian bisa lihat di sini di 2021, aku belum bahas 2022. Ini adalah tahun lalu, 2021. Margin daripada Bluebird ini mulai kembali pulih, mulai naik lagi, mulai positif lagi. Ini di 2021. Dengan tadi kuartal yang kalian lihat di 2022, maka otomatis margin di 2022 itu lebih naik lagi. Ini adalah suatu hal yang positif tentunya. Ketika margin bisa kembali pulih, yang sebelumnya bahkan negatif, bisa perlahan-lahan positif, bahkan positifnya bisa nanti bisa mengejar yang sebelum pandemi di 2020. 2019, 2018, atau bahkan kejaya-jayaannya di 2016. Pelan-pelan kita lihat apakah ini mungkin atau enggak. Kemudian kalau kita lihat current ratio-nya, ini mengukur seberapa sehat, lancar neraca daripada perusahaan ini. Kalian bisa lihat di sini bahwa current ratio-nya terus perlahan, bahkan lumayan cepat, itu naik dari 2013 sampai 2021. Yang awalnya 0,34 menjadi 2,42. Semakin tinggi, ini berarti semakin baik. Ini adalah katalis yang positif menurut aku. Selanjutnya adalah bagaimana dengan debt only atau utang berbunga yang ada atau yang dimiliki oleh si BIRD ini. Kalian bisa lihat bahwa dari 2013 sampai 2021, utang berbunga Bluebird atau BIRD ini selalu turun. Dari awalnya 2,7 T di 2013 menjadi 840 miliar di 2021. Tentu ketika utang berbunga semakin menurun ini semakin bagus, dan dengan penunjukan seperti ini adalah salah satu katalis positif atau kinerja positif yang dimiliki Bluebird dari waktu ke waktu. Aset turnover juga nggak kalah bagusnya. Pelan-pelan, memang kalau kita lihat dari 2014 sampai 2020 aset turnover ini semakin lama semakin turun terus. Ini berarti perputaran asetnya semakin menurun, ini kurang bagus. Tapi di 2021 ada kenaikan sedikit. Ini adalah contoh atau bentuk ciri-ciri dari emiten-emiten yang turnaround.
Dan kalau kita lihat di 2021 memang perlahan naik 0,32 dari sebelumnya di 2020 itu 0,28. Lagi-lagi ini aku baru bahas 2021, belum lagi 2022. Yang tadi kalau kita lihat kinerja kuartalnya semakin pulih, otomatis aset turnover-nya juga semakin pulih. Cukup untuk bahas yang positif-positif, sekarang aku bakal bahas yang negatif. Apa aja yang menjadi sesuatu yang tantangan atau bahkan permasalahan yang dihadapi Bluebird? Ya, for your information teman-teman. Di akhir tahun ini sampai dengan 31 Desember 2022, FAS itu aku diskon sebanyak paling tinggi dalam sejarahnya adalah 20%. Jadi kalian bisa mendapatkan dengan harga 80% dari harga normalnya sampai dengan 31 Desember 2022. Ini bukan FAS atau sheet yang berisi kumpulan emiten, hanya berisi tentang kinerja 10 tahun, revenue, net income, gross profit, rasio-rasio, bukan hanya tentang itu. Bukan. Ini lebih daripada itu. Ini adalah notes, catatan kalian untuk mengevaluasi sebuah emiten. Seringkali aku membeli dan menjual emiten itu berdasarkan aku melihat FAS ini dulu. Jadi nggak sembarang beli dan nggak sembarang jual. Kalian bisa juga melakukan itu dan silahkan adopsi caraku ini. Yang pertama kita harus tahu bahwa kinerjanya memang terus menurun dari 2015 sampai 2021. 2021 udah mulai naik semenjak 2020. Kenapa menurun? Simple aja, dan memang ini faktanya karena ada persaingan yang semakin ketat. Dan kalian tahu persaingan si Bluebird yang paling ketat ini adalah dari Gokar dan GrabCar. Dua itu adalah emiten yang mengganggu kinerja, memakan kue yang dimiliki Bluebird ini. Itu yang menjadi tantangan besar yang sangat-sangat yang mau aku tunjukkan ke kalian sebagai pertama kali dari negatif ini. Yang kedua adalah tentang cash from investing. Lah, apa yang salah dengan grafik ini? Nggak ada yang salah, tapi aku mau menunjukkan bahwa investasi paling besar dari Bluebird ini adalah di bagian pembelian mobil. Kalian tahu bahwa Bluebird bergerak dalam bisnis penyediaan jasa transportasi. Otomatis butuh mobil. Dan mobil adalah capex terbesar dari Bluebird ini. Otomatis, dia selalu butuh kas. Tahun ke tahun butuh kas untuk investasi. Karena yang namanya mobil pasti ada yang rusak, ada yang harus diganti, diperbaiki, dan seterusnya. Selanjutnya tadi udah aku sampaikan di awal adalah Gokar dan GrabCar. Dan juga emiten-emiten lainnya penyedia jasa transportasi. Itu adalah tantangan terbesar bagi Bluebird dan terbukti dari 2015 memang Bluebird kesulitan dengan bersaing dengan emiten-emiten seperti itu. Tapi bukan berarti Bluebird nggak memiliki prospek juga. Nah, ini yang menjadi pertanyaan bagi sebagian banyak orang. Apakah ada potensi turnover dari Bluebird ini? Dari berita yang aku dapatkan bahwa bos Bluebird, tanda kutip senang, tarif ojek online naik mendekati tarif taksi. Dan memang ini faktanya. Kemarin tarif minimum dari Gokar, transportasi online lainnya itu harus naik sesuai dengan peraturan. Otomatis tarif ojek online memang mendekati daripada tarif Gokar dalam jangka pendek, dalam jarak yang pendek. Selanjutnya adalah bahwa di sini ya, manajemen berkeyakinan bahwa PPKM adalah masalah yang menjadi salah satu hambatan bagi kinerja Bluebird. Otomatis sesuai dengan bagian pertama yang aku tunjukkan adalah ketika PPKM dicabut, maka apa yang ditakutkan manajemen sudah perlahan-lahan hilang. Dan ini harusnya menjadi katalis untuk Bluebird karena PPKM udah dicabut, otomatis orang mulai melakukan mobilitas yang tinggi dan seterusnya yang membutuhkan jasa transportasi, salah satunya Bluebird. Dan dari perhitungan menggunakan discounted cash flow model dan beberapa penyesuaian lainnya yang aku gunakan dalam fundamental analysis sheet yang aku punya, maka didapatkan target price Bluebird dalam beberapa waktu bertahun-tahun, mungkin setahun 2 tahun ke depan, itu adalah 2186 selagi kinerjanya positif atau terus bertumbuh. Dengan buy price di sini adalah margin of safety, padahal harga sekarang itu jauh di bawah 1675. Kalian silahkan lakukan research sendiri, dan ini adalah contoh tampilan halaman pertama dari FAS yang aku miliki. Dan supaya kalian tahu aja, seluruh bagian dari video ini menggunakan FAS. FAS atau Fundamental Analysis Sheet ini sengaja aku agak blur karena berisi data penting. Kalian juga bisa mendapatkannya, silahkan cek di deskripsi video ini. Bagaimana dengan kesimpulannya? Ya, kesimpulannya adalah ada menurutku potensi turnaround dari emiten Bluebird ini. Kalian bisa lihat bahwa salah satu penyebab emiten Bluebird ini sulit untuk growth adalah PPKM di 2020 dan 2021. Bagaimana kalau misalnya PPKM dicabut? Tentu ada sesuatu yang menjadi katalis positif bagi Bird. Memang aku ragu kalau emiten Bird ini bisa seperti kinerja 2016-nya. Aku nggak yakin tentang itu. Yang mungkin aku yakinin saat ini adalah potensi turnaround dari Bird. Bukan growth yang tinggi sampai dengan potensi seperti kinerja 2016, enggak.
nggak sejauh itu dan nggak muluk-muluk. Semoga aja kinerja Q4 2022-nya semakin baik lagi, begitu juga Q1 2023. Kalau misalnya itu terrealisasi, otomatis harga Bluebird sebentar aja buat sampai ke 2000. Silahkan pantengin terus dan do your own research, lakukan penelitian kalian masing-masing. Semoga video ini bisa menjadi referensi buat kalian. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan di subscribe ya, dan share ke teman-teman kalian. Join juga di grup gratisku, cek di deskripsi video ini. Itu aja, semoga bermanfaat buat kalian. See you the next time. Seperti biasa, semangat terus buat kalian.